Namaku Aldi. Umurku 10 tahun. Setiap pagi, aku berangkat ke madrasah ini. Langkah kakiku kecil, tapi harapanku besar. Aku membawa tas yang isinya bukan hanya buku, tapi juga mimpi. Tentang masa depan yang belum sepenuhnya aku pahami. Aku yakin, sekolah adalah tempat terindah. Tempat kami belajar mengenal huruf dan angka. Juga belajar tentang adab, iman, dan rasa saling menghargai. Namun keindahan itu akan pudar jika tawa berubah menjadi ejekan, dan persaudaraan berubah menjadi luka. Saat ejekan dianggap bercanda, padahal ada hati yang hancur diam-diam. Saat persaudaraan hanya tinggal kata, sementara luka tumbuh di ruang kelas, di lorong sekolah, bahkan di dalam doa seorang anak yang tak berani bercerita. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa tawa palsu, bisikan licik, dan niat yang sudah disusun rapi. Di sudut sekolah, kata-kata disiapkan seperti senjata. Julukan dipilih, ejekan dirangkai, dan rencana dibagi tanpa rasa bersalah. Biar dia malu, biar dia diam, biar semua tahu siapa yang kuat. Mereka menganggapnya hanya candaan, padahal mereka sedang merencanakan luka. Luka yang tidak terlihat, tapi perlahan menghancurkan. Dan tanpa mereka sadari, saat rencana itu dibuat, sebuah ruang kosong mulai tercipta di hati seseorang yang tak pernah meminta untuk disakiti. Aldi duduk sendiri di bangku taman sekolah. Di tangannya, sebuah buku terbuka-buka, bukan sekadar bacaan, tapi tempat ia bersembunyi. Ia menunduk, fokus pada huruf-huruf, seolah dunia lain tak lagi ada. Di sekelilingnya, tawa anak-anak lain terdengar riuh. Namun bagi Aldi, suara itu hanyalah gema yang tak pernah memanggil namanya. Ia memilih diam, bukan karena tak ingin berbicara, tetapi karena terlalu sering diamnya ditertawakan. Aldi bukan tak punya teman, ia hanya lelah berharap. Setiap halaman yang ia baca adalah usaha untuk tetap kuat di tengah pandangan sinis dan bisik yang menyakitkan. Budi datang cepat, merampas buku itu dari tangannya. Aldi terdiam, Budi tertawa, lalu berlari kabur. Buku itu tak lagi dianggap ilmu, tapi mainan. Dilempar ke kiri, disambut ejekan, dilempar ke kanan, diiringi tawa yang melukai. Aldi hanya berdiri, tak bersuara, namun hatinya jatuh bersama setiap lemparan buku itu. Aldi berhenti, langkahnya mati. Ia tak lagi mengejar, tak lagi bersuara. Air mata jatuh pelan, membasahi pipi yang menahan malu. Ia diam, bukan karena tak ingin melawan, tetapi karena hatinya sudah terlalu perih. Di sekelilingnya, tawa terus bergema, sementara di dalam dirinya ada sesuatu yang retak. Tak ada luka yang terlihat, namun rasa sakit itu nyata. Perundungan tidak selalu meninggalkan memar. Kadang, ia hanya meninggalkan anak yang belajar menangis dalam diam. Aldi masih duduk tertunduk. Air matanya belum kering. Langkah kecil terdengar mendekat. Bukan tawa, bukan ejekan, itu Ayu. Di tangannya tergenggam buku Aldi, buku yang tadi direbut, dipermainkan, dan dijadikan bahan luka. Ayu berdiri ragu, tatapannya tak lagi sombong, melainkan penuh penyesalan. Ia mengulurkan buku itu perlahan, tangannya gemetar. Namun Aldi tak langsung menerimanya. Matanya menatap, bukan marah, tapi takut berharap. Karena bagi yang pernah dilukai, kebaikan yang datang tiba-tiba sering terasa seperti jebakan. Ayu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia mengerti. Meminta maaf bukan soal kata, tetapi tentang memulihkan kepercayaan yang telah dirusak. Keesokan harinya, Aldi berjalan sendiri menuju kelas. Langkahnya pelan, bahunya turun, pandangannya kosong.
seolah masih membawa sisa luka kemarin. Lorong sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara mengingatkannya pada tawa yang pernah melukai. Tiba-tiba, sepasang tangan terjulur, menjegal langkah Aldi. Ia tak sempat menghindar, tubuhnya terhuyung, lalu terjatuh. Bagi sebagian orang, itu hanya kejadian singkat. Namun bagi Aldi, itu adalah ulang dari luka yang belum sembuh. Di antara kerumunan, Ayu melangkah maju. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke teman-temannya. Tatapannya tegas, bukan lagi untuk mengejek, melainkan mengajak. Satu persatu, mereka mendekat. Tak ada tawa, tak ada canda. Ayu berdiri di depan Aldi. Ia menunduk, "Maaf," ucapnya pelan. Bukan untuk didengar banyak orang, tetapi untuk dirasakan. Ia sadar, yang mereka sebut bercanda telah berubah menjadi luka. Yang mereka anggap sepele, ternyata menghancurkan. Teman-temannya ikut meminta maaf. Kepala tertunduk, suara bergetar. Karena berdamai bukan berarti melupakan luka, tetapi memberi kesempatan agar luka itu berhenti bertambah. Mengakui kesalahan adalah awal keberanian. Meminta maaf adalah awal perubahan. Di madrasah ini, mereka akhirnya belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada ejekan, bukan pada tawa yang melukai, melainkan pada keberanian untuk mengakui salah dan saling memaafkan. Tangan yang dulu menyakiti kini terulur untuk berdamai. Langkah yang dulu menjauh kini berjalan bersama. Karena ketika hati dipilih untuk peduli, tak ada lagi ruang bagi perundungan. Disinilah mereka tumbuh, dalam aman, dalam hormat, dalam kemanusiaan. Madrasah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat setiap anak dihargai dan dilindungi tanpa bullying selamanya.